beli ketapel, tapi salah malah beli sendal. Yang dihujat sekelas MPL, yang ngehujat sekelas Brawl. Ya itu boleh. Ya boleh banget. Guysnya, kita lanjut lagi. Iya. Tapi bener, itu kenyataannya kan Pak Ul. Nyesak banget Di game yang ketiga Kenyataan di lapangan aja. Aura Fire Legends. Iya, kalau begitu deh. Sama Itu bisa kan satu berarti sama. Oji mungkin sedang mencari juga ya pantun-pantun mana yang Tahu. kan terlihat ada Aura Mas Fire Yoda menang, juga kita yang udah kasih di band dan berarti jangan udah lupa masing-masing 3 hero dan like, masing-masing klik tim yang tombol udah like, gagal like, first picknya dan share. dari Boss Legends Video siapa subscribe yang dan akan like, mereka video ambil dan apa. ternyata itu adalah Pakito. Harusnya Antimes akan menggunakan hero ini nih. Yes, benar banget Pak Wito yang bakal diamankan langsung Ampara sebagai natural counter terserah Pak Wito itu sendiri. Aura Fire masih terbuka dengan sangat bebas untuk seorang Harley ataupun ada seorang Angel, tapi ternyata Parsha tidak akan boleh bermain. Kali ini seorang Vesager yang memiliki posisi luar biasa bagus tidak kalah dengan Luminaire akan menggunakan salah satu hero signaturenya atau original dari seorang Vesbugger kali ini. Yep, langsung balaskan begitu aja dengan adanya satu apa ya? Oke, High ground defense yang harus diambil. Ada Parsha untuk Luminaire sendiri, begitu banyaknya hero yang bisa dia kuasain. Harusnya ini tidak menjadi halangan untuk Luminaire nantinya. MPL season 7 kemarin untuk playoff dia berhasil mendapatkan MVP-nya. Pastinya dengan segala pengalaman dia memiliki beberapa hero yang bisa dia ambil. Dan terlihat ada Esmeralda beserta dengan Angela. Akankah nantinya ada Link kembali atau ada pilihan-pilihan hero lainnya yang pastinya bisa dikombinasikan dengan kehadiran dari Angela nih Profesor? Dengan Angela sih, apalagi dengan Link ya, menurutku udah boleh di-ban dari Aura Fire sih. Yep. Apalagi kita tahu sendiri old school combo dari EVOS Legends Link dan juga Angela ini emang sangat amat meresahkan. Tapi gak cuma itu, dengan kehadiran dari Esmeralda J ini udah bener-bener memberikan impact yang mematikan banget sih. Jadi absorption damage-nya bakal ada 2. Jangan lupakan juga bahwa left punch dari Pakito juga akan memberikan sedikit efek absorb, dan itu akan menambahkan absorption damage lagi dari teman-teman tim EVOS Legends. Roger pemilihan yang bagus dan tepat banget, apalagi dengan Aura Fire yang memang memiliki high ground defender dengan Parsha. So dengan hari ini menurutku Roger yang di-ban langsung nge-deny jungler-jungler yang bisa dimainkan oleh Versik juga. Tapi jangan lupakan Link. Menurutku Link juga patut untuk di-ban, apalagi dengan kehadiran dari Parsha yang akan sangat terdeteksi sekali ketika Link berada dalam posisi naik tembok finish point. Yep, Roger pun langsung dihilangkan begitu aja sementara untuk EVOS Legends. Apakah mereka akan berfokus juga untuk menghilangkan jungler-jungler? Tapi ternyata Baxia pun kali ini ada Uranus, ada Baxia yang udah hilang, termasuk tadi adanya Roger. Berarti 3 full hero lagi untuk pemilihan dari junglernya udah menghilang. Akankah Barats yang nantinya dia jadikan jungler atau nantinya Barats akan mengisi sisi samping dari Aura Fire? Lihat ekspresinya barengan tuh. Yang satu yang ngebeling pas pindah ke EVOS Legends, mundur. Ya, Itu. Terima kasih Bapak Produser ya atas pergantian ekspresi. Kita bisa lihat sendiri atas kekecewaan Link yang sudah di-ban. Semoga itu menjadi sebuah entertain yang tersendiri untuk para penonton ya, karena kita juga pengen merasakan yang di rumah dengan ekspresi seperti apa para player dari tim MPL yang sedang bertanding untuk kali ini. Tapi saja dan kali ini kesempatan sangat besar untuk jungle, tapi harusnya ini ke arah Bax Uranus Bax ya. Oh Nathan, Baxia udah, Uranus udah. Nathan ya. Sebenarnya Nathan ini bisa saja memberikan sebuah pressure yang keras di arah jungle ataupun di arah mid lane. Tapi ternyata dari EVOS Legends mereka berkesempatan untuk mendapatkan seorang Lancelot. Granger masih ada juga. Dan mungkin Sanghe akan menjadi pilihan untuk kali ini Pak Pulungan dan juga KB. Mungkin ya. Aku malah berpikir kalau seandainya EVOS Legends ini membutuhkan hero yang benar-benar bisa memberikan territorial effect, entah itu Kagura, karena dengan Angel seperti ini berarti
mereka bisa aja memberikan RKT Angelanya, early aggression udah ada. Bangsat, Tapi Geja. kalau seandainya satu hero yang emang benar-benar bisa dimaksimalkan, Chang'e, ya high ground defender yang tersisa, dan Benedetta Versick sepertinya akan muncul kali ini Ranger Mas, apalagi dengan kita tahu sendiri mobilitas Angela yang akan merasuki ke tubuh seorang Versick Benedetta. Kita juga udah lama gak melihat bagaimana Versick dengan Benedettanya bermain early aggression. Mungkin akan lebih pasti lagi, apalagi melihat ada sosok Barats di sana. 3 pick yang sangat amat tebal, tapi bisa dimaksimalkan juga dengan metode split push atau bahkan backline aiming dari Benedetta. Di kicker belakangnya Farsian yang bakal diincar. Wow, pasangan lincah itu dia, itu adalah salah satu sebuah inisiasi yang cukup luar biasa bagus. Tapi sejujurnya aku nggak tahu kenapa, mungkin Lancelot ini memang sudah memenangkan pertandingan di game yang kedua, tapi untuk di game yang ketiga kali ini agak kurang ya. Kenapa? Karena lihat dobrakannya sangat berat untuk tim EVOS Legends. Memang Lancelot bisa mudah banget numbangin Angela, dengan mudah banget numbangin seorang Benedetta ataupun dari Chang'e sekalipun. Tapi kalau pergerakan sampai terhentikan dan bahkan dengan pancar yang tidak berhasil, Pak Pulung ini bisa dibilang sungguh-sungguh berbahaya. Iya, ini bagaimana lagi dari penggunaan Tonrosnya juga yang dimiliki oleh Hai tadi. Tapi kalau di game kedua tadi, penggunaan dari Tonros yang selalu dikeluarkan oleh Hai itu beberapa kali on point semua, Ji, berhasil untuk menyelamatkan diri. Tapi kita sekarang lupakan game pertama, lupakan game kedua. Best of One series jatuhnya semua ke reset kembali. Inilah yang akan menentukan mereka. Siapakah yang akan memenangkan pertempuran? Dialah yang akan berhasil mendapatkan poin tambahannya di klasmen leaderboard sementara kita, Ji. Yes, this is it. Pertarungan salah benar-benar membuktikan siapa yang lebih kuat antara sang naga ataukah sang raja hutan. Dan bahkan Godiva dengan sebuah rubinya sangat akan mengganggu pergerakan. Bahkan RKT dengan Angel, salah satu hero signature-nya, mengganggu pergerakan dia dengan Luminer. Akankah dia akan membawa satu buah kemenangan untuk tim EVOS Legends 40? Yo, baik kali sebenarnya itu Godiva siap untuk maju lagi ke depan, hanya memberikan sedikit gangguan aja. Ada pergerakan juga dilakukan oleh Versick, bersiap maju ke bagian depan kah sebelum pattern play tadi langsung dikeluarkan. Hai-nya masih melakukan farmingan. Ada Facehugger juga yang udah set up posisi kembali, anti match-nya udah sampai sana aja terlihat. Ada Hai yang ingin melakukan farmingan, ada Rek juga bersiap untuk memberikan gangguan. Anti match-nya pergi ke arah yang berbeda, tapi Keira mencoba untuk langsung memberikan aksi pembukaan. Langsung aja Hai Tonrosnya sakit banget, walaupun anti match-nya masih bisa menahan painnya damage yang dikeluarkan nih, Ji. Yes, benar banget, tapi lihat Hai diganggu pergerakannya. Bahkan coba dipaksa begitu saja. Hai dengan seperempat darah, bahkan coba dipaksakan Godiva di depan sana. Tapi Hai memilih untuk mundur dan bahkan berblok dari tim EVOS Legends. Jangan Luminer kali ini berhasil mendapatkan satu buah first blood dan membuat seorang Hai harus pulang. Tertinggal jauh untuk segi farmingan seorang Versick yang bebas menarik ke arah ke bawah dan bahkan Farsianya tertangkap dengan satu buah tali. Leher dari burungnya terkandangi kali ini Pak Pulung. Gila guys, dapat 2 kill di Dipaksa awal masuk ke dalam Grecia. kandang kembali, terlihat dari minimap. Ada 4 hero yang dimiliki oleh EVOS Legends. Mereka berjalan bersama dalam satu lingkaran Godiva langsung bersama dan segi lagi yang tersisa. Hilang sudah rupinya, baru saja sampai di area tersebut. 2 poin kill dalam 2 menit bersarang di tubuh dari Godiva, Ji. Mereka sadar seorang Godiva ini sangat-sangat mengganggu dan sangat-sangat berbahaya di late game nanti. Jadi mereka harus mengamankan dan bahkan kalau bisa Godiva offside sedikit saja akan diamani. Tapi lihat Hai dengan pintarnya, dia mengamankan satu buah papa bakal coba dikojar begitu saja 9 for 9 dan bahkan kira bakal ditumbang Ismas dalam lingkaran belakang. Dan seorang Versick yang menitanya di parah lagi masuk ke arah kandang yang salah, tapi ternyata itu hanyalah baiting. Tapi anti-match datang tiba-tiba berubah menjadi semuanya pindah untuk tim EVOS Legends. Dan bakal lagi terbaru dikeluarkan. Godiva bakal di depan sana, bertahan dan satu ini terakhir. Seorang Versick berhasil menubangi, benar dikeluarkan, bisa berbuat banyak dan bahkan satu buah pedestrian yang berhasil dikocek. Paus, ikan paus, bukan ikan koi. Jadi sabar-sabar, oi, Pak Pulung. Gas. Sabar teman-teman. Berbeda sekali permainan di EVOS Legends di game yang ketiga, di mana mereka sangat menguasai jalannya pertandingan nih, Profesor. Ya, dan bahkan kita melihat early aggression sesuai dengan apa yang kita prediksikan tadi Pak Pulung, dengan draftnya juga, dengan gambaran di game yang ketiga, apalagi
ini sudah mulai memasuki intensitas yang sangat amat tinggi dari kedua belah tim. Aura Fire juga benar-benar seolah didobrak di early stage seperti ini, dan kita melihat juga bagaimana pola permainan dengan menggunakan Angela again and again. RKT ini emang agak sedikit different dengan Angelanya. Dia akan bermain dengan sangat agresif, bahkan di cover dengan Luminer. Makanya dari tadi dia mencoba untuk secepat mungkin memaksimalkan invade jungle. Makanya aku gak heran kalau di menit pertama, menit kedua akan ada banyak pertumpahan darah, dan Versik dengan BDT-nya tentu ini memberikan tekanan tersendiri dari segi rotasi, dari segi movement dan mobilitas. Tentunya mereka benar-benar bisa memaksimalkan. Wow, inilah yang udah dilakukan tadi di game yang ketiga ini di awal-awalnya. Dan sekarang kita udah balik lagi di gamenya, pertempurannya terus-terusan langsung diberikan begitu aja. Untungnya Elis masih bisa pergi dan juga kembali mungkin ke arah best turret yang dia miliki untuk bisa nge-regen lagi NP yang dia punya di Profesor. Benar banget, dan bahkan pergerakan dari Clover dengan dia tahu lagi winning condition 5-0, poin killnya 40 dengan perbedaan 2,5 kago. Ini dia mencoba untuk bermain agresif, dia coba untuk ngambil closure turret, tapi lagi-lagi dan lagi kali ini Godiva melakukan rotasi yang otomatis akan ada satu celah yang bisa dimaksimalkan oleh teman-teman dari EVOS Legends juga ketika ada pergerakan Godiva seperti tadi. Ammo Banditnya udah berada di top lane, dan bahkan pergerakan agresif dari Clover. Dia mencoba untuk melakukan cut away minion karena back end winning condition 50. Yep. Tapi untungnya kali ini Lancelot masih bisa mengamankan satu purple buff-nya Aura Fire. Mereka masih bisa mempertahankan dari sisi farm yang harusnya didapatkan terus-terusan oleh Hai. Hanya saja untuk orange buff masih ditunggu, masih belum terlihat karena Luminernya udah bersiap untuk melakukan sebuah setup terhadap satu wave ini ada di bagian tengah. Langsung di-clear begitu aja. Godivanya mau pendel langsung dikeluarkan, langsung dicolok aja. Hai-nya mengeluarkan satu lagi Thanos, tapi untuk Angela masih bisa bertahan. RKT mundur bagian belakang, bersiap masuk ke dalam tubuh dan satu rekannya. Kalau mereka masih pakai depan karena Godiva sedikit lagi tersisa. Luminernya pun di bagian belakang membantu untuk memberikan backup damage-nya nih Oji. Oke. Sementara itu untuk Clover-nya pun masih bisa mundur lagi di mana untuk Luminernya terjebak sedikit lagi bisa. Luminernya pun langsung dikejar bisa Clover dilompat ke depan karena sekarang Lancelot-nya berhasil didapatkan lagi oleh PDT. Elis jadi bisa juga oleh Esmeralda. Clover-nya terberikan maju ke arah depan. Luminer di bagian belakang mencoba untuk mengepung belum sedikit. Hanya saja untuk Kabuki dia masih bisa bertahan. Meteor Shower-nya mencoba untuk memandikan. Ada versi yang udah mulai hadir. Phantom Thrust-nya langsung aja Godivanya masih bisa kabur dengan non-run walking yang dia miliki nih. Sedikit lagi Kabuki bisa jadi bertahan. Ini dia last hit-nya nih Oji. Benjol! Gak ada yang lihat Kabuki ternyata dari top lane sana. Benjol kepentok sebuah tembok. Tapi ternyata dari seorang Godiva mencoba untuk mempertahankan satu buah ternyata di dalam bottom lane. Anti-Mess as usual. Objektif gaming. Sebuah laning yang bakal diamanin oleh tim Anti-Mess kali Profesor Itersnya. Silakan! Ya, dan bahkan tadi kita melihat bagaimana pola permainan yang sangat amat agresif dan spamming dari Luminer. Dia udah jadi acer talisman, makanya dia berani untuk memainkan karena dia gak bakal kehilangan dari mana. Tapi aku satu momen ditangkap di mana Versik dia udah jadi War X, makanya di damage-nya ke arah Hai dengan satu slashing-nya bagi Phantom Slash ini benar-benar sangat amat tinggi. Makanya Hai dia belum punya War X, makanya damage-nya tidak setara dengan penetration yang dimiliki sama seorang Versik. Dan early aggression yang berhasil 3-0-2 KDA cukup bagus, apalagi di pola permainan seperti di 5 menit awal untuk EVOS Legends 40. Yoi Reknya masih tertarik ngasih lagi di tapi Godiva berhasil untuk mendapatkan skala Reknya satu untuk satu pertempuran barusan Oji. Yang gue pikirin tau gak apa? Dia gak pakai flickernya, dia gak kabur, dan bakal lihat di sini Mesagre bakal ditumbangin di sunat burungnya, dan bakal permainan tim Aura Fire mendapatkan satu paku itu akhirnya sebuah Anti-Mess ditumbangin begitu saja. Esmeralda mencoba untuk berada di atas top lane, mencoba dengan berbagai silatan dan berbagai goncengan berdasar di depan sana. Hai, pacarnya masih ada, Benji mencoba untuk masuk, ada teman belum dikeluarkan, dan bakal satu sabetan dari selendang Maya merupakan seorang Hai tak berdaya. Yang aku bingungkan memang Lancelot agak sulit untuk menangkap dari gameplay di EVOS Legends untuk saat ini. Mereka coba bertahan, tapi ternyata masih menahan flickernya, trigger disiplinnya. Dia gak pakai flickernya dari tadi bahkan 40.
Ini sangat mengerikan sekali. Clovernya dengan selendang yang diisi kerikil di ujungnya. Damage-nya sakit banget. Ada Kayla di bagian tengah. Dia belum terlalu besar, masih menggasak ya. Persik bersiap untuk mendapatkan karpal perbab. Ada High-nya mencoba untuk maju, tapi tadi diganggu dengan ada middle expert. Cukup tertarik dan juga kritik kali, tapi Persik masih ingin lebih. Ada purple buff kali ini, jalan-jalan ke rawa belum pengen purple buff, tapi malah dicolong. Itulah yang terjadi barusan Oji. Dan tentu saja kali ini jalan-jalan ke rawa belum, tapi sebelum jalan-jalan ke rawa belum, jangan lupa untuk ditinjau begitu saja oleh Artemis. Dan bahkan di belakang sana kembali mencoba untuk bertahan dengan harta yang dimiliki. Dan bahkan gak ada yang lihat. Satu hit terakhir untuk didapatkan dan bahkan di sini Killing Spree masih bertahan dengan keras-keras oleh Erekaten. Kemudian menjadi bulan-bulanan warga. Taiga punya pacar lagi dan satu hit dari seorang Luminaire memporak-porandakan backline dari Maura Fire. Kabuki di menit yang ke-7 masih level 8. Ini bukan hal yang bagus untuk dari gold lanernya Pak Pulung. Yap, sebelumnya juga udah ada snack time lagi buat teman-teman semua. Kalian pastikan udah download snack video yang udah tersedia di Play Store dan juga di App Store. Karena begitu banyak escape spesial yang akan dibagikan untuk kalian. Tapi sekarang kita balik lagi, ada anti melang. Awas. Oh, iya. Ditembakin aja dengan penetrate, tapi dia masih bisa menggocek. Udah ada meteor shower lagi, masih bisa berpindah tempat dengan flying botnya. Hanya saja di bagian belakang Persik sudah menanti. Godiva bersiap dengan satu dollar walking-nya. Electrometer Ball dikeluarkan, begitu cepat pergerakannya. Hai baru aja hidup, tapi sekarang udah langsung pergerakannya. Udah cepat terdapat parknya lagi. Persiknya masih ingin lebih maju ke depan, tapi untuk sekarang udah tidak bisa memaksakan keadaan. Yes, bener banget, tapi lihat di sana Godiva dan Bakal, lihat Meteor Shower dari seorang Ichan mencoba untuk meng-cutting. Nah, di rotation dari para pemain dari Maura Fire. What a play gameplay from Luminaire dari Persik. Mau ditambahkan dan satu didapatkan kali ini. Luminaire yang tersesat, kembali digunakan. Terus ke belakang, gak mungkin masih mau lebih. Dan bahkan para pemain dari tim Aura tak bisa bertahan. Persik satu hit terbang langsung menuju ke angkasa. Benar-benar permainan yang luar biasa kali ini. Bahkan Meteor Shower yang masih didapatkan. Satu bola interruption yang cukup tepat dari seorang Hai membuat Marco Buffett diselamatkan dengan cukup pasti, Profesor. Dan ini pola permainan yang benar-benar sangat amat tinggi banget intensitasnya. Lihat bagaimana teman-teman dari Fast Legends mereka mau nabrak bahkan dengan napas. Walaupun lihat posisinya 1v3 situation jadi 2v3 situation kali ini Mas. Alright, kalau coba dipasang itu lihat dengan Megan yang tinggi, tapi ternyata Megan belum dapatkan 1 versus 3, 2 versus 2 dan bahkan jadi 3 versus 3. Tim versus Flash right here di belakang tim EVOS Legends, Profesor KB dan Pak Pul. Wow, udah hal yang sangat-sangat baik sekali, dimana tadi ada 3 player yang bisa didapatkan dengan sangat-sangat cepat loh, Profesor. Apa yang terjadi dengan Aura? Oh, mereka seolah benar-benar gak bisa mengimbangkan keeper itu Clover, dan Clovernya dirasuki langsung dimasuki oleh seorang RKT, dimana ternyata absorption damage terlalu tinggi dan di belakang sana tiba-tiba ada Meteor Shower dari Luminaire. Makanya di bawah 20 detik itu cooldown yang dimiliki oleh Luminaire sekarang, apalagi dia punya Ancient Talisman dan bahkan dia udah jadi dari Genius One. So siapapun yang nempel terkena efek slow, Meteor Shower dia benar-benar bisa memberikan penetration tambahan dan hanya ada 2 Legend Arrow di sana. Jadi Godiva dan Keira sajalah yang baru kebal terhadap serangan dari Luminaire kali ini. Yes, oke. Lihat Clover bakal coba dipaksa, tapi ternyata lidahnya tak sampai. Lidah tak sampai, kasih pun juga tak sampai, Pak Pulu. Waduh. Ini di itemization yang di Profesor udah terlihat lagi. Ya, tadi juga kita sudah membahas soal Radiant Armor, tapi sekarang aku malah ingin membahas soal ini sih, soal War X-nya. I mean, udah ada 2 War X, 2 Bloodlust X juga, jadi ini bakal ditabrak bareng sama EVOS Legends. Mas. Lihat bakal coba dipaksa, Meteor Shower sembor ke arah belakang. Satu yang terakhir dan tidak bisa diselamatkan. Bakal burung sudah terbuka. Wisma itu sudah tidak ada, dan ternyata para pemain dari tim EVOS Legends mereka berdominasi di arah bottom lane dan bahkan anti-match-nya bakal coba kontrol lawannya. Sedangkan dari Luminaire bersama dengan Messi dan juga Clover bakal kontrol di arah mid lane terlebih dahulu. Baru main dari tim EVOS Legends masih menjadi permainan 3 lane yang berbeda. Meteor Shower dikeluarkan kembali dan lihat sembor mundur dan bakal oleh teman Pro mencoba ditolak begitu saja. Kemudian bakal bertumbang dari PDS dari pop up dan anti-match memukul burung seorang Mesager. Udah lumayan banyak dan lumayan sakit tapi masih bertahan 50. Ya, ini dia Clover di atas sana belum memberikan dansanya karena di saat Esmeku berdansa disitulah nyawa hero mau berpisah dengan raga. Tapi Clovernya udah mulai lagi, belum lompat ke bagian depan. Meteor Showernya udah ada lagi.
Waduh, lag lagi. Apa ini? Kedengaran nggak guys? Ragunter guys. Berpisah dengan Rag. Kalau di Barstuma begitu saja PDSI seperti gak bisa menjadi parameter, gak bisa menjadi sebuah benteng pertahanan untuk para pemain dari tim Aura. Oke, kita kembali lagi guys. Salah satu benteng pertahanan dari tim Aura Fire harus dapetin satu atas serang anti-match Pak Pulung. Oke, menyisakan 4 orang. Ada Meteor Shower lagi dikeluarkan. Masih melihat dari kejauhan. Ada wave minion di bagian bawah. Oji yang udah bersiap untuk masuk dan juga menabrak ke arah base turret. Tapi Keira menjaga gerbang utama, menjaga gardu utama agar tidak ada wave minion ataupun player yang bisa masuk ke dalam halaman rumah mereka, Ji. Yes, bener banget. Jalan-jalan ke rumah mandor. Aura Fire jangan kasih kendor kalau kata Irpigo fans dari Aura Fire, Pak Pulung. Dan kali ini kita bakal lihat bahwa coba dipaksa Knife dikeluarkan tapi ternyata tidak ada. Bahwa coba dirasuki Fenris dikeluarkan dan bakal versi tercatat. Kali ini harus hilang begitu saja. Pesta masih bisa selamat. Mencoba dikejar serangan keluar dengan flickernya mau nggak mau untuk memberikan 1 untuk 1. Tapi di depan sana Kabuki Pershutdown seorang Luminer. Knockout strike dikeluarkan. Tapi 2 versus 4. Ini bukan hal yang bagus. Apakah bakal ada start kali ini? Polystar menemukan Polyball. Sampai juga bisa dihindari. Damage yang gak masuk dan bahkan masih bisa selamat. Kabuki still survive with the right there, Pak Pulu. The real preman lane of down, di mana 2 orang ngacak-ngacak 3 sampai 4 orang loh. Walaupun mereka tadi kehilangan 3 rekannya, tapi tidak dengan mentalnya, Ji. Sangat-sangat berani mengacak-acak dan juga mengajak mereka untuk beradu mekanik loh. Yes, bener, karena lidah yang dijulurkan Keira akhirnya tergapai. Tentunya tidak ada PHP dari seorang Keira dan CCTV by Living by Mandiri. Ingat, ini tersisa 1 game dan mereka sangat-sangat butuh game ini, dan bahkan Aura yang berada di posisi di bawah Kok guys ya, jaringan guys. EVOS Legends persis butuh banget poin ini, dan EVOS tidak dengan mentalnya, Ji. Sangat-sangat berani. Jaraknya masih cukup terlihat jauh ya, tapi untuk sekarang kita lihat Keiranya, ya ampun masih kici banget. Masih imut-imut, masih mengumpulkan stack demi stack ya. Hanya saja untuk EVOS Legend dan juga terutama di mana sekalinya ada inisiasi yang dilakukan oleh Aura Fire, 3 player dari EVOS langsung menghilang, Oji. Ya Allah, tolonglah jaringan. Yes, bener banget. Tapi lihat, Lord malah coba dicolek oleh tim EVOS Legends, dan ternyata dengan ada anti pernahnya berhasil digocek begitu saja. Udah di informasi berkata bilang Clover di arah belakang, di cutting, dibokong begitu saja. Ayo menuju ke arah seorang Luminer, tapi ternyata Luminer tak tergapai. Versing is kami 1 down dan bakal di depan sana. Kamu begini pukul mundur begitu saja. Gori bakal bisa menyelamatkan semua kawan-kawannya, tapi cepat Clover masih bisa bertahan. Tapi para adik dari macan kali ini Ispek, Luminer dan RKT tak bisa bertahan. Kabuki one play from Kabuki class 1 versus 2 is right here, Pak Polo. Doi Versiknya pun langsung aja menggila di bagian depan, di mana siapapun yang ada di depannya langsung di-slash begitu aja. Tapi untuk anti-match pun kali ini bersama dengan sang bayi macan, mereka berusaha untuk bisa menginvitation ataupun menginisiasi siapapun yang ada di depannya. Lord terbuka dengan bebas. Inilah kesempatan mereka untuk bisa mendapatkan Lord tersebut, dan player God by Living by Mandiri jatuh kepada Clover dengan 11.790. Ini begitu besar damage-nya hingga membuat Lordnya sangat-sangat cepat untuk langsung dihilangkan. Balik kanan langsung dari barrage-nya. Jujur ya, gua bisa bilang di sini Aura Fire kuat banget dari segi defensifnya. Mereka bakal lihat replaynya tentunya, ini langsung aja Profesor. Ya, ini replay by Samsung by ini bener-bener kayak apa ya? Aku melihat bagaimana setup team fight yang bener-bener tinggi banget. Kabuki, ya dia bener-bener harusnya udah bisa escape, tapi ternyata Versik masih mau dapetin 1 poin killnya, dan itu emang bener-bener gak bisa diduga-duga. Dan siapa yang mengira ternyata Versik masih mengumpat di dalam busana Ranger, Mas?
Yes, bener banget, dan bahkan kali ini lihat para pemain dari tim Aura Fire mereka berada di arah belakang. Halo, Stefano Bola telah dikeluarkan, tapi di sini malah Kabuki yang menuju ke arah belakang. Meteor Shower telah dikeluarkan, Godiva gak bisa menahan Feder. Estrik terbuka, informasi telah diberikan. Lot terbuka dengan sangat bebas, dan bahkan sepertinya bakal menjadi tipan. Meteor Basic ke arah belakang, sepertinya Hai ada salah jalan. Pancer masih ada satu hit, dan bahkan di sini Hai-nya masih selamat. Cover darah putihnya full semua seperti Udil di zaman dahulu, tapi ternyata Meteor Shower yang dikeluarkan gak bisa ditahan oleh seorang Kabuki. Winter Traction telah dipompa begitu saja. Meteor Basic ke arah belakang, satu hilang. Immortality dan bahkan dua harus tumbang di arah bottom lane. Ternyata Persik dan juga Kabuki menjadi korban kali ini. Para pemain dari tim Aura Fire masih coba untuk bertahan. Super Minion masih bergerak, dan sepertinya tidak ada endgame for this time, Pak Pulung. Menghilangkan satu player, tapi sekarang coba lihat dimandiin begitu aja, sakit banget, dilompatin lagi paling Star Moon. Hanya saja Godiva langsung maju ke bagian depan, berusaha untuk memberikan sebuah backupan. Hanya melihat dari kejauhan, hanya saling pandang-pandangan walaupun belum bisa saling memiliki. Tapi Godivanya pergi lagi ke arah yang berbeda untuk bisa menghilangkan wave minion yang di Profesor. Pertahanan yang sangat baik dipertontonkan oleh Aura Fire, Pro. Ya, mereka masih dalam gamenya. Mereka sadar bahwa late game insurance-nya masih ada Facehugger. Mereka masih punya Varsha, mereka masih punya high ground defender, magical damage yang tinggi. Dan sisi powernya jangan lupakan ada Godiva. Tapi di satu sisi juga Kabuki, dia nggak boleh asal-asalan untuk tertangkap seperti tadi. Dia dimain-mainkan oleh Clover dan RKT, yang mana membuat Kabuki tidak mendapatkan spell fame yang optimal. Dan hal tersebut yang mungkin harus dijadikan concern terhadap Aura Fire. Lihat bagaimana itemization dari Esmeralda hanya bermodalkan Oracle, dan Oracle akan menambahkan absorption damage yang dihasilkan dari Frostmourne Shield. Dan ini semuanya benar-benar totally full damage. Jadi makanya menurutku even itu Kabuki, dia juga membutuhkan magical defense, entah itu Radiant Armor atau bahkan mungkin Oracle. Tapi dengan mengamankan Ice Queen One ini udah cukup banget sebenarnya. Jadi hero-hero melee dari EVOS Legends juga harus jaga jarak, dan mereka nggak boleh ke pick off, karena satu kali ke pick off kayaknya Keira bakal benar-benar mendapatkan poin maksimal kalau seandainya di Thanos welcome-nya bisa menjadi eksekusi yang matang, Pak Pulung. Oke, udah ada inisiasi lagi yang dilakukan, tapi sepertinya untuk posisinya mulai ketahuan nih, Oji. Yes, benar banget. Tapi kali ini lihat Jadi dah tuh. dari tim Aura Fire, mereka benar-benar harus menjaga posisi mereka. Dan itemnya juga kali ini dari seorang bakal FOD dikeluarkan. Clover bakal menjadi bulan-bulan warga. Clover terculik. Ini bukan hal yang bagus. EVOS Legend harus bakal coba untuk mundur. Retreat telah dikumandangkan oleh sang kapten. Bakal Meteor Shower menjadi salah satu tembakan peringatan untuk mundur. EVOS Legends terculik. 45 detik adalah waktu yang lama, dan bahkan Lord bakal muncul lebih dulu ketimbang seorang Clover, Pak Pulung. Yoi, langsung ditas-tasin di bagian tengah, mencoba untuk memancing bagaimana mental dari pemain EVOS Legend. Akankah mereka terpancing untuk bisa langsung mendapatkan ke arah satu player ini? Karena kalau sampai mereka terpancing, wah ini mancing mania hacep banget lah pokoknya tadi itu ya. Di bagian tengah masih santai, tapi real time win probability by Samsung Galaxy Series 71% untuk EVOS Legend, 29% untuk Aura Fire, Roji. Oke, bener banget. Tapi lihat di sana mencoba untuk merotasi. Ternyata satu buah turret terlebih menjadi objektif game yang dilakukan. One by one situation dalam bottom lane bakal mengadu mekanik. Hai versus Persik. Knife for Knife dikeluarkan. Pantai Persik dan bahkan Tauros. Kali ini seorang Hai mengakui kepayawan seorang Persik dengan dihindari Tauros. Kali ini Hai gak bisa berbuat banyak, dan bahkan menuju ke arah sebuah Lord yang terhormat terlebih dahulu. Hai seperempat darah, jangan sampai dipaksakan. Luminaries kami, Meteor Shower menuju ke arah seorang Facehugger, tapi di depan sana anti-base memukul Facehugger. Berikan telah digunakan, dan bahkan di sini Persik bakal coba untuk mencuri di arah belakang. Retribution diamankan seorang Hai dengan luar biasa bagus. Persik bakal gak bisa berbuat banyak, dan bahkan damage diberikan cukup sakit. Facehugger sudah hilang, Noka Strike telah dikeluarkan menuju ke arah seorang Godiva. Kabuki mencoba untuk membantu pergerakan, tapi lihat Noka Strike RKT di sini bakal coba untuk menjadi distraction saja. Setidaknya dengan adanya Lord yang muncul kali ini, para pemain dari tim Aura Fire gak bisa mendobrak karena tidak adanya Facehugger, Pak Pulung. Facehugger berhasil diculik lewat kerumunan pemain tadi, tapi baik banget apa yang dilakukan oleh EVOS Legend. Walaupun mereka kehilangan Lord, tapi setidaknya mereka mendapatkan satu player, ataupun mereka masih bisa memukul mundur beberapa player. Walaupun darah yang mereka milikin juga nggak terlalu begitu banyak, dan juga membuat warnya begitu terpisah, satu di mana hingga tidak ada war yang benar-benar terfokus ke arah beberapa player. Persiknya udah melihat Hai ada Lord di bagian bawah yang bisa dihilangkan sebelum menabrak ke arah inner turretnya, Oji. Yes, benar, bukan sembarang benar. Bahkan di arah bottom lane, Kabuki bakal menjadi pilihan. Alex Tovanebo bakal coba ditahan, tapi ditarik begitu saja. Oh my god, Antimes bakal coba untuk mundur ke arah belakang, tapi ternyata Kabuki still survive. Meteor Shower, save the day.
Vendor berhasil meninggalkan Kabuki. Winter telah dikeluarkan. Knife bakal coba dihindari begitu saja. Kabuki harus hilang. Para pemain dari tim Aura bakal coba dipotong dari belakang. Seorang Clover lihat dengan seorang High. Gak peduli apapun yang terjadi. Godify bakal coba untuk mundur. Tapi ternyata Kira tertinggal seorang diri. Dinosaurus kecil tak berdaya. Bakal coba diserang. Clover terkena damage cukup sakit. Dan Persik is coming. Persik bakal menjadi pahlawan di arah belakang. Persik akan menjadi keluar. Dan bakal coba disunat begitu saja. Tapi Persik kali ini benar-benar fokus objektif gaming dikejar. Nggak boleh pulang. Maunya digoyang. Pesarger harus tersunat di arah jungle Pak Pulung. Anti-map ataupun Luminaire pun di area yang berbeda langsung aja diberikan backupan walaupun bantuin, untuk Luminaire yang guys. sempat langsung didapatkan, tapi Clover udah melihat bagaimana ada satu dinosaurus kecil masih sempat untuk menelan, mendadak langsung besar. Clovernya akan memberikan sebuah tarian-tarian terhadap Keiranya. Keira, kamu pergi kemana? Hei kamu dinosaurus yang cukup besar, kamu akan menjadi korban untukku, tapi Pesarnya di area yang berbeda. Pesarnya akankah menjadi milik dari Boss Legend, di mana ada satu kelompok UMKM yang akan menyelamatkan mereka. Inikah dia Guerrilla MVP The Game ya, wipe out, dan kemenangan hadir untuk EVOS Legend 2-1 aja. What epic coming from EVOS Legends. Kali ini lihat dominasinya di game yang ketiga. Setelah game kedua mereka ditumbangkan, akhirnya mereka mendapatkan kemenangan. Dan Profesor Dr. KB Batistuta yang terhormat, silakan. Wow, gempuran yang ternyata dibalikan dengan cepat. Intensitas teamfight tadi kalau misalkan kita melihat bagaimana High yang ternyata mendapatkan lord tapi ternyata tidak bisa dimaksimalkan secara keseluruhan karena pertahanan yang sangat amat solid dari teman-teman EVOS Legends. Balik lagi ternyata. Oke, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya guys ya, karena subscribe itu gratis dan bikin aku semangat bikin video lagi. Oke guys ya, see you in next video lagi. Oke guys, dadah.